Ada something kita mau mantan. Enggak ada. Mantannya siapa sih, Beb? Klepon waktu itu kan zaman tuh klepon halal apa haram gitu kan. Waktu zaman itu kan klepon halal atau haram katanya cerot di dalam ya kan. Notis, ngobrol tipis-tipis. Hai, ketemuan lagi di Notis, ngobrol tipis-tipis. Masih bareng sama Krisna. Dan yang pasti terima kasih udah join this channel. Buat kamu yang udah like, comment, and subscribe. Atau bahkan kamu yang baru tahu, jangan lupa ya kan, langsung subscribe aja karena it's free, gratis. Oke, kali ini kita kedatangan sama, tapi sayangnya bener sih, sayangnya tidak ada makanan di meja ini. Karena gini, gua ngundang seseorang yang menurut gua sih gila ya, dia udah punya channel sendiri, dia collab sama banyak orang. Dan terima kasih banyak buat Agam. Tepuk tangan buat Agam. Yang lebih tepatnya makan you Beb sih. Oh, makan you Beb. Jadi orang-orang taunya gue Beb manggilnya. Gitu, that's why gue buat makan you Beb gitu kan. Makan you Beb, makan you Beb gitu. Dari situ Gam. Tapi this is like your personal channel, right? Yes. Ini channel pribadi lo. Betul. Kenapa kok tiba-tiba? Apakah channel lo itu memang dari mulai pertama lo bikin makan you Beb, atau sebelumnya bukan itu namanya? Iya, pertama udah pasti makan you Beb gue. Langsung. Kan? Jadi emang awalnya pertama hobi gue makan gitu kan. Kenapa sih namanya makan you Beb? Hobi gue makan. Terus orang-orang rata-rata manggil gue Beb kayak biar deket gitu. Oke. Dan makan you Beb itu sendiri ajakan. Makan you Beb gitu Iya, kan. gokil, Story gue tuh rata-rata pas gue lihat kayak 90%-nya makan. Gitu kan. Terus banyak banget yang kasih saran, udah lu seriusin aja sih jadi food vlogger, lu seriusin aja sih jadi ini gitu. Oke, that's why gue buka makan you Beb, nggak pakai K, jadi makan YU Beb. Kalau pakai K kaku. Anjay. Gitu kan. Gila loh, gue gak perlu nanya, dia ngoceh gitu. aja sih. Tapi your real name adalah Agam. Yes, But Agam. everybody knows it tentang makan you Beb. Yes, gitu. betul. Gam, mau tanya dikit deh. Mulai kapan lu bikin channel ini? Atau mulai kapan lu mendeklar bahwa ya oke lah, semua orang mau doyan makan ya. Oke, betul. Gue juga doyan makan banget. Betul. Setiap hari orang makan gitu. Iya kan, jadi ini kebutuhan utama gitu. Mulai kapan lu self proclaiming bahwa ya udah deh, channel gue ternyata ini gitu, makan. Betul. Padahal ini kan semua orang, maksud gue sorry ya, maksudnya banyak sekali. Yes, channel betul banyak sekali. Gue mulai kapan? Mulai Agustus 2020. Waktu itu setelah masa pandemi kedua deh kalau nggak salah. Setelah nggak ketat-ketat ya. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu baru banget gitu kan. Emang awalnya gue buat ini pengen bantu teman-teman gue yang awalnya buka usaha rumahan. Nice, oke. Gitu kan, awalnya kayak gue yakin visi gue awalnya tuh niatnya baik, membantu orang, membantu teman. Insya Allah hasilnya baik. Alhamdulillah. Gitu kan. Sampai akhirnya semakin kesini semakin kayak selain ngebantu usaha rumahan, terus gue juga bantu UMKM gitu kan. Terus makin dilirik nih sama food vlogger lain. Oke lah, gue ajak collabs gitu. Hold on, sebelum lu ngomongin soal collabs, yang pertama kali lo bikin ini YouTube channel ya? Awalnya Instagram. Oke, ceritain dulu dong. Apa yang pertama kali lo angkat di Instagram lo? Highlights lo, story lo apa? Lo inget gak? Pertama kali, akhirnya lo, ini konten pertama gue. Oke, jadi pertama kali emang gue niatnya tuh bantu usaha punya temen gue. Ingat gak produknya apa? Pasta. Namanya apa? Boleh, ini bebas di sini. Namanya gue lupa saking banyaknya produk yang udah gue review ya kan. Gaya. Pokoknya namanya tuh pasta rumahan gitu kan. Kitchen 23 deh kalau nggak salah, karena dia buatnya di 23 dan itu tuh konten gue tuh beda sama yang lainnya. Jadi gue ada kontennya mantan, manten, mantul. Mantan itu makanan setan, pedes. Pastanya pedes. Yes, mantul itu makanan unik tapi lawas. Unik. Jadi tapi gue lawas. kayak review klepon. Waktu itu kan zaman tuh klepon halal apa haram gitu kan. Waktu zaman itu kan klepon halal atau haram katanya cerot di dalam ya kan. Jadi itu mantul. Gue kulik tuh kan, unik tapi lawas. Terus manten, makanan enak, banyak kan makanan enak. Jadi emang gue segmenin sih, kalau yang pedes-pedes gue masukin ke mantan, makanan setan gitu. Dan kan. si pasta 23 atau apapun kitchen 23 itu masuk ke mana tuh? Manten sih, makanan enak gitu. Dan bedanya gue dengan yang lain pun gue juga ada story-storynya. Jadi kayak gak cuma review doang, tapi gue kayak ada story horornya gitu loh. Kayak story sedihnya gitu. Itu sorry story horornya. Story horor gimana ya? Jadi gini,
kalau orang nih, ngeliat, ini nasi goreng nih, ya kan ada di muka lu nih, ya kan. Terus Yes. gimana horor gimana ya? jadi kalau orang lain just review it. Gue Oke. more than Ya kayak, review. Gils mau meninggal Gils gitu kan. Terus ini lo gimana? Ya kalau gue waktu itu gue pernah ngajak driver gue review makanan, tiba-tiba dia cerita kalau misalkan dia tuh selain jadi driver dia juga pernah didatengin setan gitu-gitu. Jadi ceritanya dari narasumber gue sebenarnya. Oke, Gitu. menarik. Jadi Gokil kayak- sih lo. jadi gue Lo sambil konten ngajak- kreator sih sebetulnya. Jadi gue Terus, ngajak makan nih driver gue, terus dia cerita dulu gue pernah makan di sini, sempat di Pondok Indah, Oh, sempat ala, ada oke, setannya nih. Dulu oke. misalkan kayak sate ternyata kuntilanak Oh, atau iya, apa iya, gitu-gitu. Jadi kayak iya. ada sedikit unsur-unsur ceritanya sih. Oke, Biar orang nggak oke, bosan. oke. Begitupun kalau gue ngajak collab orang lain, gue juga pengen ngulik-ngulik cerita dari kehidupan dia. Jadi kayak orang mikirnya Oh, jadi nggak melulu hanya produknya. betul, jadi orang mikirnya ada yang bilang ke gue ini kayak talk show ya jatuhnya Hmm. lo makan sambil, that's why gue ngajak orang makan yuk beb sambil cerita gitu. Jadi emang perbedaan gue di situ selain gue. Oh, jadi lo nggak serta merta meng-highlight makanannya saja ya? Betul. Which is kalau sorry ya, correct me if I'm wrong gitu. Berarti yang pertama pasti value-nya adalah tentang orangnya tersebut si pemilik. Betul. Oke, yang Iya, terus gue kedua nanya juga nggak kan. melulu soal makanannya berarti. Betul. Kalau gue misalkan, that's why gue nggak collab sama influencer, gue collab sama pengusaha makanannya. Gue nanya lo kenapa sih Nggak buka collab ini? sama influencer. Misalnya gue nggak collab Oke, sama sempet gue collab sama Magdalena. Gue kan nanya kayak lo Oh kenapa iya, buka Magdalena. lo kenapa sih buka restoran mantan? Kenapa sih? Jadi kayak lebih gue kulik-kulik ke dianya Oke, sih gitu, oke. dan pengen buka kemana misalkan kayak gitu. Jadi Oke, kayak ada oke. ceritanya. Oke. That's not only gue review makanannya doang nih, tapi gue pengen tahu latar belakang dia buka ini apa sih. Dia kan food vlogger, dia buka juga yang lain. So lu sering banget tuh reviewin makanan orang, tapi nih lu sekarang di review orang lo. Gitu loh. Oke, sebentar. Kalau Magdalena berarti baru-baru aja nih ya lo. Betul, baru-baru sih. Gue mau flashback dulu. Ntar gue belum puas sama yang belakangnya tadi Oke. ya. Tadi lu sempat cerita bahwa Kitchen 23 yang pertama gitu, which is itu UMKM dan itu teman lu sendiri. Betul, usaha rumahan justru dia. Setelah itu masih UMKM atau udah mulai nih kayak kedai apa yang Ya oke, nah mulai dari situ kan orang ngeliat konten gue, ya kata orang sih gitu kan menarik. Jadi oke, gue open lagi karena udah mulai nggak PSBB nih, udah bisa visit store. Oke. Jadi ada orang yang restoran yang DM, Kak mau dong didatengin misalnya Oh, gitu. oke, Kayak dia oke. bilang kayak yang selama pandemi gue di ini nih digusur gitu kan. Terus sepi, tolong dong Kak dibantu. That's why kalau mereka minta bantuan ke yang lain mahal gini-gini segala macam. Oke, gue datang, gue nggak minta bayaran, gue tinggal nge-review, gue angkat dia. That's why karena visi baik sekali. visi Oke. gue di situ pengen ngebantu gitu, karena emang selain gue ngebantu usaha teman-teman gue yang rumahan, gue juga pengen ngebantu orang-orang yang terkena dampak covidnya ini. Banyak loh yang sepi, banyak yang padahal pas gue tanya-tanya nih ini orangnya, dia pernah jadi chef di restoran Jepang. Oh iya? Yes, dia akhirnya dipecat Wow. karena restoran sekarang udah pada tutup kan. Oke. Terus akhirnya dia dipecat, dia buka usaha sendiri. Dan Oke. rasanya walaupun usaha kaki lima, ya tapi rasanya tuh kayak rasa restoran gitu. Gue pengen tahu deh Gam, lu kalau nge-review gimana sih Gam? Wah, nih ada cipolekannya gak nih nanti videonya di sini. Ntar gue kasih videonya nih. Boleh ntar biar dia dikasih ya. Oke, Nggak, tapi oke, lu oke. punya kayak tagline sendiri gitu. Gue sih udah lihat, biar mungkin ada Rumis yang belum. Kita nyebut viewer kita Rumis ya. Mungkin Rumis. jadi mungkin ada mereka yang belum tahu. Lo punya jargon gak sih? Punya dong. Apa gimana? Jargonnya nama gue sendiri. Makan you beb Oh, gitu. anjay. Iya. Jadi kayak gue ngajak orang atau enggak kayak gue tuh ada ciri khasnya kayak ini menurut gue misalkan kayak Oke, gitu. oke. It's enak. Jadi kayak benar-benar gue ngajak orang sih. Pertanyaan yang mungkin nggak pernah ditanyain ke lo, gue nggak tahu ya. Gue yakin lo pasti sering melakukan talk show atau interview gitu ya, collab whatever it takes gitu kan ya. Selalu melalui beberapa hal yang gue rasa nggak, ya begitulah template-nya. Tapi ini ada satu pertanyaan yang kayaknya pernah nggak sih lo mereview makanan tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Pernah. Dan itu menurut gue, oh ini ternyata I don't know ya, settingan doang atau mungkin ternyata serius What? ini belayana gitu. Gitu ya. Nah. Pernah ada, tapi gue nggak pernah nyampein di depan kamera. Gitu. Jadi kalau emang rasanya emang nggak enak, Oke. gue bakal bilang, misalkan Atau nggak lo upload aja? Atau tetap lo upload? Tetap gue upload, tapi gue nggak nampilin menu itunya misalkan gitu. Atau enggak gue oke, bilangnya, oke. gue nggak bilang ini enak. Gue bilang gitu. Gue bilang di sini tuh komposisinya ada wortel, ada tomat, ada ini. Tapi gue nggak bilang dari sisi rasanya. Jadi gue lebih ke ketika orang nonton, walaupun ini rasanya menurut gue kurs gitu ya. Kurs. Gue nggak bakal bilang kurs, cuma gue bilang di sini tuh komposisinya ini loh. Biar penonton gue yang ngebayangin
kok ini digabungin enak nggak ya? Oke. Gitu, jadi gue nggak bilang kayak Sering nggak sih Gam kayak gitu kejadiannya Gam? 1-3 kali sih ada, 1-3 kali. Dan itu biasanya mereka yang minta di review atau lo melihat channel sebelah sehingga lo ikutan pengen nge-review? Biasanya enggak, gimana? biasanya mereka yang minta review. Oh, wow. Kayak misalnya waktu itu gue pernah review di Tambun, ternyata review sopnya nih, ternyata sopnya itu tuh wortelnya masih keras gitu, jadi kayak kurang lembut. Mungkin karena pas di porsi lo aja kali, mungkin di porsi selanjutnya enggak. Iya, maybe ya Iya, kan, oke. maybe. Cuma emang setiap gue datang ke ke tempat-tempat yang minta gue datengin, emang porsinya jadi kayak dibanyakin sih. Oke, pasti ya. Gitu. Jakarta only atau luar kota juga? Nah, kebetulan di tahun ini emang gue rencananya pengen ngembangin channel YouTube gue, Makan Yubeb. Gue pengen tur ke beberapa daerah di Indonesia. Gitu, kayak that's why di Januari gue pengen ke Aceh, Medan, Padang. Jadi nanti ketika rewind, Coba deh ke Aceh deh. Mantap Mie ya? ayam ganja coba deh. Mantap. Ada nggak sih di sana? Nggak ada ya? ada lah. Iya, Jadi iya. nanti ketika gue rewind di 2021 di ending di Oke. Desember, rewind pertama Januari gue Oh. Aceh, Medan ini Oh, bulan cakep, Februari cakep, Kalimantan ini. Jadi gue cakep. emang pengen nge-explore. Insya Allah kalau misalnya negara kita masih aman, Insya vaksin Allah, udah insya Allah, ini, insya Allah. itu visi terbesar gue untuk cobain kuliner ke beberapa daerah. Oke. Sambil ketika kita udah pulang daerah, sambil kita bantu juga. Karena Indonesia kaya banget men. Betul, Kaya banget. Tapi betul, kita balik betul, deh. betul. Jakarta. Dari sekian banyak makanan yang pernah kamu review nih, Gam, ada nggak sih yang berkesan deh? Maksudnya kayak ya gils gitu banget. Ada nggak sih, mau terserah lah ya, dia mungkin di kelas restoran atau ada nggak sih yang gitu yang berkesan banget? Karena I don't know ya, mungkin buat kalian siapapun yang memang food vlogger, ya udah kayaknya mungkin ya udah sih gue review aja gitu, atau mungkin ternyata ini iya gue inget terus gitu. Yes, pertanyaan kalau berkesan tuh banyak banget sebenarnya berkesan. Ya mungkin kayak yang lo bilang kayak yaudah review aja gitu. Nah, bedanya gue entah kenapa ya, setiap gue review tuh jadi mirroring ke gue, dalam artian Oke. oh ternyata gue banyak nemuin dari sisi ceritanya sedih ya, ternyata rasanya enak, ya. Jadi Menarik sebenarnya ya. berkesannya itu lebih kepada selain storytelling orangnya, Oke. bahkan more than dari rasanya itu loh menurut gue. Jadi kayak menurut gue nggak cuma rasanya doang yang berkesan, tapi cerita orangnya ini yang Behind berkesan. story-nya ya. Kayak yang wah, gue langsung mikir, misalkan gue 2022 pengen buat restoran, gila ternyata nggak gampang ya. Bikin kayak gini untuk meyakinkan orang gini kayak gitu. Jadi kayak Oke. Lu tadi sempat sebut di awal lu collab sama Magdalena baru-baru aja ya? Iya, Oke. betul. Gimana ceritanya? So far berkesan banget sih. Gue mikir gue siapa sih food vlogger baru tapi dia mau collab gitu ya. Gimana sama gue. ceritanya tiba-tiba bisa join collab sama dia? Karena dia punya restoran gitu Oke, kan. That's why mm. gue mau review, tapi gue mau review bareng dia. Dan dia welcome. Oke. Gitu. Oke. Jadi gue datang ke restorannya, kita review, kita sharing, dan emang sebelumnya kita udah follow-followan sih. Oke. Gitu. Dan gue juga kaget seorang Magdalena follow gue gitu ya kan. Maksudnya baru, gila, Lo thank harus you kaget banget. kalau gue follow lo. Wah. Tapi no, gue Oke, bercanda. oke, Anyway, oke. karena ini podcast, jadi gue pengen tahu aja sih dari sisi seorang Agam. Restorannya Magdalena makanannya enak. Menurut gue Oke. unik. Selain enak, Oke. unik. Ini jujur ya? Jujur, Oke. honest review. Dan gue gak pernah nemuin konsep yang dia bangun dengan konsep yang udah ada gitu. Maksudnya ya dengan, ya kita tahu lah makaroni kayak gitu-gitu doang. Oke, Ternyata oke, ketika oke. dia bangun itu, wah, selain itu dia ada sausnya, ada powdernya, chili oilnya. Jadi kayak emang wow, amazing. Menurut gue ini konsep baru yang ada Oke. di masyarakat. Dan Oke. kalau orang buka restoran, Oke. basically ayam. Oke. Ya kan, Oke, basically oke. lo pasti ada ayam atau Betul, enggak ada betul, menu. betul. Ini enggak ada. Dia lebih ke western ya? Dia enggak sih, kayak lebih ke snack-snack gitu. Oh, oke. Kayak Oke. makaroni, ada Oke, basa, oke, ada basreng gitu-gitu. Jadi, wah oke, konsep cemilan gue jadi kayak good banget idenya gitu Oke, misalnya oke, kayak oke, gitu. oke, Sangat oke, menginspirasi sih. Kalau makanan daerah di Jakarta, I don't know lah ya. Kan kalau misalnya lu tahu kayak Cing Abdel, lu tahu kan? Dia suka nge-review mie Pinggir-pinggir, ayam iya, gitu-gitu kan. pinggir-pinggir jalan Terus ya. bubur ayam. Lu juga melakukan itu nggak? Yes. Mie Oke. ayam gue sampai ke Cibino Bojong Gede gitu. Serius lu? Ya, Hidden Gems gitu kan. Kemarin gue ke Bogor cobain pentol yang emang yang bener di Maps tuh nggak ada ternyata. Dan enak. Iya, gila itu pedesnya nampol banget. Jadi gue waktu di Ceritain dong yang gitu-gitu, gue pengen tahu Jadi deh. gue waktu pas Maksud sampai ke gue- Google Maps cuma sampai di depan gangnya doang. Tapi ketika jadi gue naik Grab waktu itu. Terus kata Grab ini Kayaknya posisinya tuyul lagi enggak ya? enggak. Enggak, ini bener ya manusia ya. Jadi pas turun sini,
tapi kok nggak ada ya gini. Ternyata gue tanya orang sekitar, masuk lagi nih ke dalam. Emang di Maps tuh sampai situ doang. Padahal sebenarnya sampai masuk lagi jalan 1 kilometer lagi. Dan ternyata worth it, itu pedas dan enak, dan itu sebenarnya yang membuat gue jadi gini ya, jadi food vlogger. Makanya gue pengen punya tantangan, gue pengen ke berbagai daerah, gue pengen cobain gimana sih selain gue pengen cobain rasanya, tantangannya itu loh. Pesan gue cuma satu sih. Apa tuh? Per 6 bulan medical check up loh. Gue nggak tahu ya di sini apakah pernah jadi anak kos kita bertiga ini gitu. Kalau gue kan terlahir kaya, gue nggak pernah ngekos. Oh gitu ya. Gue juga terlahir kaya, tapi gue di kos yang luar biasa. Kenapa jadi jumawa? Ya. Notis, ngobrol tipis-tipis. Ya kan? Aduh, nih kayak udah mulai kolesterol. berat ya. Tapi gue gini, you guys food vlogger ini gimana sih kok bisa tahu sampai tempat-tempat yang terpencil segala macam gitu, dari mana sih? Apakah karena dari postingan orang lain atau memang lo ada yang kayak ayo nyari yuk gitu? Ada nggak sih yang original came from you? Maksudnya nemu satu tempat itu ada nggak sih? Ada, pastinya ada. Dan akhirnya terus jadi trending gitu misalnya. Maksudnya orang-orang jadi datang ke sana. Oke, awalnya bukan dari gue banget ya, tapi lebih dari mulut ke mulut sih. Oke, itu adalah? Iya, misalnya kayak mie jengkang yang adanya di gang-gang, mobil nggak bisa masuk, cuma bisa jalan doang, misalnya kayak gitu. Ada ya? Ada, dan itu rasanya enak gitu. Sebenarnya dari mulut ke mulut dalam artian disaranin dari followers, disaranin dari teman. Lo review ini nih gini nih. Gue nggak langsung ACC, gue lihat dulu. Ini udah banyak yang belum review atau enggak mainstream apa enggak. Kalau udah mainstream ngapain gue review? Oh oke. Gitu kan? Nah itu gue menarik nih pas lu ngomong kayak gitu. Do's and don'ts-nya apa nih dari lu nih untuk mereview sebuah produk makanan? Oke, jadi kayak gue ngeliat dulu nih. Pertama ini apa ya? Uniknya di mana sih? Oke. Gitu kan. Terus ketika kalau emang udah banyak yang review, tapi emang gue penasaran sama rasanya, gue pengen buktiin. Cuma gue pengen ngasih sisi bedanya. Gitu, misalkan kalau orang cuma bahas misalkan dari cita rasanya tuh rempah-rempahnya berasa banget, gue nggak kayak gitu. Lo lebih ke? Gue lebih ke nih lihat nih lokasinya tuh hidden gems banget atau misalkan kayak gitu. Iya butuh sih. effort tapi ternyata rasanya oke banget. Di sini komposisinya nggak cuma rasanya yang rempah-rempah tapi ada telurnya tuh pakai telur bebek loh, nggak telur ayam misalkan kayak gitu. Dan kecapnya kecap asin atau enggak ya kayak gitulah yang gue itu. Tapi mungkin nggak gamenya gini Gam. Gue tuh coba mengeksplor apa yang ada di kepala lo gitu. Mungkin nggak ya bahwa lo ketemu sebuah makanan, sebetulnya makanannya biasa banget, tapi ternyata tempatnya goks gitu misalnya. Mungkin ada yang ya nasi goreng biasa aja ya kan, kayak gitu kan. Cuma ternyata tempatnya kuzi atau enggak gampang dijangkau atau kayak gimana kayak gitu sih. Kadang emang ada orang yang jual tempat dibanding jual makanan ya. Gitu. Oke. Dan it happens ya sekarang banget. Nah, tapi kalau misalnya kebetulan kita lagi again ya sadly gitu, tapi it's true ternyata pandemik masih jalan gitu ya. Berarti otomatis kan orang kan agak susah dine in gitu. Kalau sebagai seorang Agam, ada nggak sih referensi tempat makanan di Jakarta atau mungkin UMKM atau apa yang mungkin bisa ini cocok banget ya untuk bisa take away atau online? Ada nggak sih? Oke, kalau gue sih so far masih belum terlalu banyak ngelisin hal itu ya. Karena kadang masih suka dikiriminnya ke kirim makanan, misalnya di studio. Kadang di studio karena emang ada beberapa misalkan takut kalau misalnya datengin misalnya rame gitu kan, tapi ada juga yang bisa dine in, misalkan kayak rumah makan siang malam di Cipete yang rumah Padang itu enak banget terkenal. Pagi sore, kenapa jadi siang malam? Siang malam namanya. Siang malam Cipete, bukan seriusan. Karena kenapa? Dia bukanya siang dan malam. Gitu. Bukan pagi sore. Jadi gue kira lu tadi melesetin loh. Ada ya? Siang malam Cipete. Ada, gue pun syutingnya malam di sana. Dan ternyata ketika gue ngeliat ini viral di Twitter, gue pengen buktiin, bener, rasanya enak. Dan di take away pun enak. Kadang gue kalau ke kantor, gue paling males kan memang kan take away kan. Terus kadang ada yang makan di situ enak, di take away nggak enak. Dan ini gue dicobain dua-duanya, enak. Waktu gue cobain review di situ enak. Terus gue tiba-tiba BM dong waktu di kantor, gue pengen makan siang apa coba siang malam ya kan. Ternyata pas dimakan di kantor juga enak take away-nya. Itu siang malam pertama. Terus juga ada nasi goreng Anda yang gue bilang chefnya itu chef orang Jepang. Di mana? Itu di Jakarta Timur, Pondokopi. Namanya adalah nasi goreng Anda. Gue nanya kenapa Anda gitu kan. Terus
Ya kata dia sih nama chefnya dulu Anda gitu. Pak Anda, ya gitu lah, unik-unik lah. Jadi kayak Tapi tadi lu sempat ngomong lu ngantor ya berarti? ya, Kerja di? boleh Oh disebutin. nggak apa-apa. Kerja di Ultra Voucher. Oh oke. Oke. Baru denger sih, cuman nggak apa-apa lah ya. Mungkin benefit buat kantor lo anyway. Oke. Kalau misalnya ini kan sangat menarik ya kalau kita ngomongin makanan. Sebutin 3 tempat yang lu pengen banget review, atau 3 makanan atau apapun lah. Coba 3 tempat deh, 3 tempat. Daerah. Terserah di Jakarta, terserah. Ada, gua harus ke situ sih. Gua harus nge-review makanan itu. Ada nggak sih? Kalau gue sih lebih ke bukan ke namanya atau gimana, gue lebih pengen ke daerah sih. Oke, Gitu. coba boleh daerah. Gue pengen review dari Sabang Mhm, ke Sabang, mhm. ke Merauke. Jadi kayak gue udah pernah pengen nyobain itu ya visi gue. Sama mungkin yang di tengah-tengah ya, Sulawesi. Gue belum pernah ke Sulawesi. Kalau Sumatera gue pernah ke Padang, gitu. Cuma gue belum pernah nge-explore di apa tuh? Oke. Sabang ya. Ya. Jadi ketika gue rewind, jadi gue pengen ke 3 tempat itu sih, Sabang, terus Sulawesi sampai Merauke. Tapi lu asli orang Jakarta? Gue asli orang Jakarta tapi keturunan Aceh. Berarti Nah. lu sangat familiar dengan makanan mie Aceh dan segala macam ya. Betul. Mention one place di Jakarta mie Aceh yang paling enak di mana? Mie Aceh Versi Kemang. lo, versi Mie lo. Aceh Kemang enak sih waktu itu gue pernah Oke. coba. Cuma gue namanya lupa apa, tapi daerah Kemang. Di daerah Kemang Betul. ya. Oke. Seru lo ya. Enak sih. Termasuk minumannya nggak sih lo review gitu tuh? Atau minuman tuh selalu sebetulnya ya udahlah ya, mau makan apa ya teh, mau makan apa ya Teh pucuk, ada teh botol sosor gitu. Iya. Tergantung ya. Kalau misalkan emang nih restoran kayak kemarin ya, gue ke restoran. Gue ada menu baru nih namanya es kacang ijo. Gue mikir kacang ijo kok diesin ya. Gue mikir gitu kan. Iya biasanya. aneh ya. Nah terus gue coba, tapi gue review jujur. Ini terlalu berserat. Makanannya udah berat. Tapi kalau gue pengen minum yang segar, mendingan gue pesen es teh atau apa lemon. Dia gokil sih, Tapi kalau dia. misalkan gue minumnya kacang ijo, serat tambah serat gue nggak minum, berasa Iya. minum. Walaupun sebenarnya es kacang ijonya itu bubuk, lu bayangin Oke, bubuk oke, kacang oke, ijo, oke, tapi oke. kok berserat. Oke. Gue mikir gitu. Setelah tag gue langsung pesen teh manis karena menurut gue mendingan gue minum yang segar biar lancar gitu. Gue udah Oke, makan oke, banyak oke, gitu. oke. Tergantung dari restorannya dia mau nyajin yang di highlight atau enggak misalnya. Oke, next step buat channel You Makan Beb, Makan You Beb. Buat makan Beb, next step-nya pastinya doain aja semoga lancar, pengen tur ke Indonesia. Tur kuliner Indonesia. Kalau mau collab sama siapa? Misalnya. Next Carlos, Tanboy Tapi Kun. dia Next Carlos gokil Gokil. sih. Gue tuh bingung. Maksudnya gue ya oke lah, gue nggak bahas dia gitu. Cuman gue bingung ya, bisa loh orang kayak gitu ya. Yes, makan telur aja viral. Iya. Yes. Kok bisa sih? You gue juga. guys gitu, come on. Makanya gue mikir entah pembawaannya. Biasa loh kalau Biasa dibanding sih. sama lo. Iya Nggak, maksud gue sih. nggak lebih sombong ya, ekspresif. Maksud gue lo jauh lebih ekspresif. Yes. Gue harus Gue akuin itu. gak ngerti sih, gue gak ngerti. Mungkin emang orang Dia kayak ngeliatnya- nyuman ngomong tuh ya, iya gitu kan nih orangnya. Iya, Heeh. dia udah punya rasa trust mungkin ya. Oke. Karena ketika mungkin dia udah review dan banyak orang yang pengen cobain ternyata bener rasanya enak. Nah, mungkin dia udah sampai tahap situ. Oke. Menurut kalau gue kan masih tahap awareness. Oke. Gitu Iya kan. sih. Oke, Kalau dia oke, udah oke. sampai tahap trust kali. Oke. Tuh next Carlos, Tanboy Kun mungkin ya. Oke. Mikir gitu sih ya. Ya food vlogger yang udah lama idola gue, anak kuliner, separuh Anak waktu kuliner lemak. sih, Nah, iya. gitu-gitu. Jadi kayak emang sebenarnya tujuan dari collab itu bukan cuma gue pengen gue pernah collab ini loh, Enggak cuma gue sih. lebih pengen pendekatan kayak gue Oke. deket sama Magdalena dan ternyata orangnya baik banget, ramah Oke, banget oke, gini-gini. oke. Jadi kayak gue pengen tahu sisi dianya, terus gue Oke. juga pengen tahu dari Next Carlos tuh kayak gimana sih gitu. Karena kalau cuma sekedar collab on cam biasa banget. Maksudnya Oke, dalam artian oke. lo udah pernah ini, tapi gue lebih ngincer ke behind camnya. Oh. Dalam artian, Oke. Gue kenal sosok Next Carlos yang gak cuma di depan kamera tapi di belakang kamera. Cakep. Misalnya gitu. Makanya gue Cakep, kayak cakep. berharap banget pengen kalau sama Next Carlos, Tanboy Kun, terus Cakep. juga Semoga terwujud. Cakep, Amin, cakep, anak kuliner gitu-gitu. cakep. Oke. Last but not least ya, sebelum kita udahan ya, mungkin bisa diingat sedikit gitu ya. Jadi rekomendasi juga buat teman-teman, buat Rumis gitu ya. 3 atau sampai 5 tempat lah yang ternyata mungkin nggak biasa nih orang datengin. Yang seingat kamu aja deh, Gam. Yang seingat lo aja deh. sumpah ya, honestly, ini jujur aja karena gue
nggak ada persiapan gitu di sini. Jadi gue kayak bingung dan banyak banget lokasi yang gue datengin juga. Jakarta Selatan deh, gampang. Dekat-dekat sini deh. Mantan juga rekomen loh. Mantannya Magdalena maksudnya. Oh iya, oke. Itu Satu. rekomen enak. Terus juga itu buat snack ya? Iya, pecel pincuk di mana? di Fatmawati juga ada. Karena rasa pencelnya benar-benar enak. Serius? Ini restoran apa emper? Emper. Tapi sebenarnya tanpa dipromosi. Terpampang gitu, Pak, pecel pincuk. Tanpa dipromosin sebenarnya itu udah rame banget. Gue sering lewat, gue nggak pernah nemu dan gue suka pecel actually. Terus, harganya ini pecel sayur ya? Iya, harganya 16 eman. Enggak, itu dia ngelawak sih sebenarnya. Sebenarnya 16.000. Serius ya? Jadi komplit sama telur-telur gitu gak sih? Oh enggak, kalau tambah telur tambah 5.000 kalau nggak salah. Oke. Gitu. Cuma menurut gue enak gitu kan. Terus rumah siang malam juga enak. Oke, itu tadi ya. Thank you deh udah ngasih tahuin siang malam terus. Terus apa lagi ya? Ya itu sih yang udah pernah yang lu udah pernah review sop kaki kambing Anen belum sih? Itu enak banget tuh sih. Gue gila sop kaki sih. Wah, gokil. Oke, ntar kita harus review nih. Ntar kita lihat dulu Fatmawati nih. dong, Fatmawati. Itu ya? gokil, kental cuy. Roxy putus. Sumpah sop kaki bang. Waduh, Anen yang megang di Fatmawati beneran. Gokil. Mie ayam. Mie ayam. Banyak kayak mie ayam tuh banyak banget yang gue kunjungin bener-bener banyak. Soalnya gue pernah dengar, bener gak sih mie ayam tuh ada mie ayam Wonogiri, mie ayam apa gitu gak sih? Bener, iya, bener. Okay. Cuma sebenarnya ya dari mie ayam tuh, lo tahu sih gak sih basic mie ayam kan mie pakai ayam. Tapi gue suka mie yang kecil-kecil gitu. Betul, ngerti gak sih lo? Perbedaannya mie ayam dari tempat yang gue udah datengin tuh perbedaannya dari tekstur mie-nya. Antara yang tebal dan kenyal atau tipis tapi legit. Oke. Dan yang kedua perbedaannya, tadi pertama mie-nya. Terus yang kedua dari minyak oilnya. Ada yang minyak oil cuma minyak biasa, ada yang minyak oilnya pakai racikan dia sendiri. Itu yang gue suka adalah minyak oil yang racikannya dia sendiri, yang nggak gue temuin di mana-mana. Yang kedua gitu, yang ketiga ayamnya. Ada yang ayam yang kenapa ayamnya bukan sama aja ayam? Beda. Ada yang pakai ayam kampung, ada yang pakai ayam negeri. Ada yang disuir gede-gede, ada yang disuir bulat-bulat. Nah, lo biasanya makan mie ayam tuh yang disuir panjang-panjang kayak disuir, yang kayak disuir bubur, apa yang kayak yang dia punya bumbu ayamnya sendiri. Nah, itu sebenarnya perbedaannya kayak gitu. Dan bedanya lagi di tempat itu 3, yang keempat bedanya lagi porsi. Ada yang 10.000 porsinya bejibun banget, tapi ternyata bumbu minyak yang gak sesuai, jadi lo kayak cuma makan mie doang. Ada yang sebenarnya porsinya biasa tapi ternyata bumbunya sangat flavorful. Gitu. Jadi kayak tergantung ya selera orang. Kalau gue lebih baik kayak porsinya biasa aja tapi tempat sebenarnya rasanya flavorful. Gitu. Atau kalau misalnya gue soalnya gue penggemar mie ayam abang-abang banget sih. Yes, betul. Dan sausnya mungkin ya beda. Iya kan? Sausnya, antara abang dan saus-sausnya kan itu beda iya. kayak gitu. Jadi emang perbedaannya sebenarnya mie ayam basically sama mie sama ayam, cuma perbedaannya tekstur mie-nya, minyaknya, ayamnya gitu. Sebelum masuk ke Instagram pribadi lo gitu ya, YouTube channel lo dan lain-lain untuk lo promote gitu kan ya. Satu kata deh buat teman-teman Rumis gitu saat ini yang mungkin saat ini lagi susah ya di bidang kuliner apa segala macam. Ada nggak sih yang lo pengen menurut semangati gue mereka dengan cara buat sahabat Rumis ya, sahabat teman Rumis aja. Buat Rumis yang ada di rumah, gue tahu masa-masa pandemi ini adalah masa yang berat buat kita semua. Pasti salah satu caranya orang tuh banyak banget yang jadi koki dadakan, banyak banget yang jadi pengusaha. Karena status WA gue semuanya orang jualan makanan. Betul, that's why gue buka itu untuk ngebantu mereka. Jadi kalau misalnya emang teman-teman yang punya usaha dan pengen dibantu, boleh banget kirim DM ke kita Instagram Makan Yubeb, nggak pakai K, YU Beb gitu. Instagramnya berarti Makan Yubeb. Makan Yubeb. Bukan Instagram pribadi tuh. Bukan. Instagram pribadi nggak di share ya. Makan Yubeb. Itu kaosnya itu ya Makan Yubeb. Yes. Wow, nice. Makan Yubeb. Ya, ini dia. Channel YouTube-nya adalah Makan Yubeb juga, karena rata-rata tuh nyarinya tuh Makan Yubeb pakai K. Salah, jadi makan YUBEB, jadi nggak pakai K gitu. Kayak gitu sih, karena gue tahu tujuan mereka usaha, mereka pengen ada income di saat pandemi ya kan. Tapi mereka juga bingung siapa yang bantu promosiin. Nggak perlu bingung, kita juga bisa siap membantu mereka gitu dari Makan Yubeb. Baik banget ya, baik banget. Gitu. Setelah dari sini besok mungkin mau akan review kemana lagi atau nunggu DM-an dulu? Biasanya. Kalau kita emang udah ada jadwalnya sih, jadwal. Serius? Iya, makanya biasanya setiap akhir bulan kita pengen ke tour gitu kalau akhir-akhir bulan ya. Gitu kalau misalkan awal-awal kayak yang by DM, by request gitu. So Instagramnya adalah Makan Yubeb. Yep. YouTube-nya juga Makan Yubeb. Makan Yubeb. Followers udah berapa sekarang? Followers sudah hampir 12K. Anjay. Gokil. Agam, terima kasih banyak. Thank you. Sukses buat Makan Yubebnya. Amin. Terima kasih banyak untuk mampir ke Rumi gitu kan ya. Yang pastinya makin gede channelnya. Channelnya ya, bukan badannya ya. Otomatis mengikuti biasanya.
otomatis mengikuti. Percayalah, otomatis mengikuti. Terus jaga kesehatan. Karena gue yakin lu pasti makannya bukan yang di fancy place aja, ngemper juga. Betul. Which is mungkin enak banget karena micinnya segini kan gue nggak tahu gitu kan ya. Anyway, ya thank you banget dan jangan lupa ini apa nih? Foto-foto, mau foto boleh, mau ini juga boleh. Tapi yang pasti jangan lupa untuk spread the happiness ke orang Indonesia yang sekarang mungkin lagi lagi susah semuanya. Ya, selain susah kayak mungkin banyak orang yang nggak siap di posisi ini gitu loh. Karena teman-teman vlogger, teman-teman food vlogger, gue lihat dengan caranya mengekspresikan waktu mereka mereview makanan tuh menurut gue spreading the happiness ya maksud gue. Ya ini enak banget loh guys, gitu. Walaupun cuma mungkin makanan itu ngemper banget gitu kan ya. Tapi waktu lo bilang ini enak banget tuh, itu kan kayak oke. Gitu kan. Ya. Sebenarnya perbedaan gue sebenarnya nggak cuma bikin ngiler orang atau nggak cuma ngenalin orang, gue juga pengen berbagi ke followers gue. Jadi kadang gue adain giveaway. Oh, nah ini keren nih. Kadang adain giveaway voucher, misalnya buat kalian misalnya gini, buat kalian yang pengen makan ini, komen di kolom di bawah pengen menu apa, makannya apa, nanti info ke kita, komen paling menarik kita kasih hadiah voucher giveaway. Sorry, voucher itu akan kamu kasih ada hari-hari tertentu atau random aja harinya? Setiap hari Jumat sih biasanya. Kayak kita ada Jumat berbagi. Jumat berbagi cuman di Instagram Makan Yubeb. Instagramnya Makan Yubeb. Sip, Agam terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe his channel di Makan Yubeb. Jangan lupa follow juga Instagramnya di Makan Yubeb. Oke? Jangan lupa juga like, comment, subscribe juga ya di Rumi Entertainment. Gotta go, love you. Peace and see ya. Thank you Agam. Thank you. Notice, ngobrol tipis-tipis.